Oke, ini pertanyaan dari TikToknya Kaci Deni. Nah, ini saya langsung jawab di YouTube juga ya. Sama ya teman-teman ya, TikTok sama YouTube namanya Kaci Deni ya. Izin bertanya Pak, untuk lulusan D4 teknik sipil bisa ikut pelatihan K3 ini nggak Pak? Oh, ini yang saya jelasin mengenai yang ahli K3 umum ya, gratis ahli K3 Buddha. Bisa banget. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Kalau teman-teman semua pendidikannya D4 itu berarti kan sudah lulus D3. Dia ngelanjutin lagi D4. D4 kan setara sama S1. Boleh ya. Jadi bisa ikut yang ahli K3 umum, gratisnya ahli K3 muda. Ya, oke, itu semua membantu. Berikutnya. Oh, mana lagi ya? Di TikTok aneh-aneh ya pertanyaannya. Oke, banyak sekali pertanyaan yang masuk di TikTok ini. Pak, saya pendidikannya SMA. Pak, saya pendidikannya D3 tapi ekonomi. Pak, saya pendidikannya IT gitu ya. Nah, teman-teman semua, K3 itu sebenarnya banyak ya jurusannya, bidangnya. Ya, mulai dari ahli K3 umum, ahli K3 listrik, ahli K3 konstruksi, ahli K3 kebakaran, ahli K3 angkat angkut, kimia, pesawat uap, bejana tekan, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman semua memang sudah kerja di perusahaan, nah saya saranin perusahaannya jenis apa? Kalau perusahaannya kontraktor konstruksi, ikutnya yang ahli K3 konstruksi aja, spesialisnya. Jadi nanti silakan minta ke HR untuk di training ahli K3 konstruksi. Tapi kalau kita kerjanya di kontraktor yang kerja sama PLN, kayak gitu, berarti kan ada listrik-listriknya. Nah, kalau teman-teman semua pendidikannya D3, ikut yang ahli K3 listrik. Tapi kalau SMA, ikut yang teknisi K3 listrik. Jadi kayak gitu. Tapi bagaimana Pak kalau saya fresh graduate, baru tamat kuliah? Nah, ingat teman-teman, kalau mau ikut K3, kalau yang ahli K3 umum, itu pendidikannya minimal D3, tapi harus ijazah. Nggak boleh pakai SKL, apalagi Pak saya semester akhir bisa nggak ikut ahli K3 umum? Nggak bisa ya, jadi pastikan harus punya ijazah dulu. Itu kalau yang fresh graduate, fresh graduate minimal pendidikan D3. Tapi kalau teman-teman yang pendidikannya SMA, SMK, fresh graduate, ikut yang mana Pak? Ahli K3 muda BNSP. Nanti nama LSP-nya LSP K3 PAS. Nanti di sana teman-teman akan ikut pelatihan 3 hari, 2 hari tatap muka, 1 hari per-assessment, 1 hari uji kompetensi. Nah, itu juga bisa mengcover teman-teman yang memang pengen kerja di sektor K3, di bidang K3, kayak gitu. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan semua jurusan. Ya, jadi di K3 itu semua jurusan asalkan teman-teman ada passion untuk memang kerja di bidang K3. Oke, ada pertanyaan lagi terkait dengan P2K3. Nah, ingat P2K3 itu ya regulasinya Permenaker nomor 4 tahun 87. Panitia Pembina Keselamatan Lingkungan Kerja. Kalau misalkan di sebuah pabrik teman-teman semua ada banyak unit bisnis, ya, tapi dalam satu kawasan pabrik tersebut dan dalam satu akta notaris, satu NIB, ya, menjadi satu semua di situ, ya. Nah, itu diperbolehkan untuk satu P2K3 saja, ya, dengan satu ketua, ya, ada ahli K3 umum. Tapi kalau sudah agak jauh, maksudnya udah tidak dalam satu lingkup kawasan pabriknya, teman-teman harus buat P2K3 yang lain. Jadi P2K3 itu kan diatur di sebuah tempat kerja ya. Itu kalau yang minimalisnya. Tapi kalau yang mau lebih idealis lagi, ya harusnya di setiap unit bisnis dibuat P2K3. Tapi kan kadang nih perusahaan terkait dengan terbentur oleh biaya kayak gitu, terbentur dengan ahli K3 umumnya kayak gitu. Tapi kalau ini sebenarnya tidak melanggar regulasi ya. Permenaker 487 kan berbicara mengenai tempat kerja. Itu adalah bagian dari tempat kerja dan satu tempat kerja. Jadi diperbolehkan asalkan satu akta notaris, satu NIB, satu domisili. Jadi diperbolehkan untuk satu P2K3 saja untuk di kawasan pabrik tersebut, walaupun di pabrik tersebut ada
banyak unit bisnis. Tapi ingat, harus satu perusahaan. Kalau misalkan, Pak, kami dalam satu kawasan ya, pabrik, tapi pabrik ini holding dan banyak PT, Pak. Ini anak perusahaan ini anak perusahaan ini, itu nggak boleh ya. Kalau udah beda PT, berarti PT tadi harus punya P2K3 sendiri. Nggak boleh digabungin jadi satu. Misalkan holding, Pak, satu holding digabungin semua, Pak. Ada 4 PT dari jadikan satu P2K3. Kan dia dalam satu lokasi, Pak. Nggak boleh. Ya, yang diperbolehkan itu adalah satu area pabrik, ya, satu NIB, satu akta notaris, itu semuanya menyatu, tapi dia ada unit bisnis, produk-produk yang berbeda, itu diperbolehkan untuk satu P2K3. Semoga membantu.